Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai chapter 2 yaitu viewing pada GitHub. Kelompok 2 terdiri dari saya, Adi Dwiningsih, NRP 521210032. Kemudian ada Putri Karisma, Fitri Arini, Yogi Tricahyono, Andi Novian, Septa Firmansyah, Wildan Habibi Fanani, dan Wildan Radista. Objektif dari chapter 2 viewing ini yaitu membahas mengenai bagaimana cara melihat state proyek yang sedang berjalan dan dengan menggunakan tools yaitu Bootstrap. Kemudian subbab pada chapter ini yaitu introducing the project page, viewing the readme.md file, viewing the commit history, viewing pull requests, viewing issues, viewing the pulls, dan viewing GitHub grabs. Subbab pertama yaitu introduction the project page. Apa itu project page pada Bootstrap? Bootstrap itu sendiri merupakan sebuah proyek yang memungkinkan developer untuk menghasilkan web yang menarik. Kemudian ini merupakan tampilan dari halaman pada Bootstrap. Pojok kiri atas terdapat nama organisasi pemilik Bootstrap yaitu GitHub. Kemudian di bawahnya terdapat status repository. Di sini public, namun kita juga dapat mengganti menjadi private sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terdapat watch, ini merupakan kolaborator yang telah melihat project ini sebanyak 3000 sekian. Kemudian terdapat star, merupakan kolaborator yang telah menjadikan project ini menjadi favorit. Kemudian frog merupakan kolaborator yang telah seberapa banyak modifikasi yang telah dilakukan pada project ini. Kemudian ada commit, kemudian ada branch, terdapat 16 branch di project ini. Kemudian ada 27 kali rilis di project ini. Kemudian terdapat 550 kolaborator yang tergabung di project ini. Nah, sekian dari kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai viewing the readme file. Readme.md file adalah pada sebuah project pasti terdapat file root pada sebuah proyek bernama readme.md. Isi dari file tersebut menyediakan pengenalan proyek dan informasi tambahan yang akan berguna untuk kolaborator. Misalnya, cara menginstal software. Selanjutnya, cara menggunakan source code yang ada pada proyek tersebut. Bagaimana cara berkontribusi pada proyek, kemudian rencana kerja yang digunakan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mulai melihat pada contoh. Pada repository Julia ini kita cari readme filenya. Biasanya readme file ini terdapat di bawah seperti ini. Penjelasan dari readme file tersebut adalah sebagai berikut. Readme file ini berisi tentang deskripsi dari proyek tersebut, merupakan proyek apa. Di sini Julia merupakan proyek sebuah bahasa pemrograman yang untuk saat ini dikembangkan pada OS Linux. Di sini terdapat penjelasan tentang Julia language itu apa. Terus ini sumbernya. Jika kontributor ingin mempelajari lebih lanjut mengenai Julia, kolaborator dapat mengklik link berikut ini. Ini ada penjelasan mengenai mailing list, diskusi mailing list dari developer Julia.
Selanjutnya di sini memberikan penjelasan mengenai external resource dari pengembangan bahasa Julia. Nah, Julia ini untuk saat ini mensupport Linux, Darwin, FreeBSD, dan Windows. Selanjutnya di link file ini juga menginformasikan bagaimana cara untuk mendownload. Kemudian ini adalah instruksi-instruksinya gimana cara kita bisa menjalankan source code dari Julia itu. Nah, ini ada penjelasan mengenai bagaimana updating dari Julia. Kemudian ada penjelasan mengenai general troubleshooting. Kemudian bagaimana cara menginstall Julia. Kemudian ini adalah spesifikasi dari platform yang dibutuhkan seperti apa. Di sini juga ada Linux build troubleshooting. Nah, ini terdapat informasi mengenai external library yang dibutuhkan Julia. Ada system provide library, kemudian switch parts, Intel compiler and net kernel libraries, source code organization, kemudian ada binary installation, kemudian ada editor and terminal setup. Jadi readme file ini prinsip mengenai informasi-informasi dari sebuah proyek tersebut. Jadi file ini dapat memudahkan kolaborator. Contohnya Julia ini dia mempunyai informasi yang sangat lengkap bagi kolaborator. Sekian penjelasan mengenai readme file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Arini, NRP 5212.1042. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur yang terdapat pada website GitHub, di mana untuk website untuk sharing mengenai progres pembuatan program. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur viewing pull request. View pull request, di mana fitur pull request pada GitHub ini memberikan pemberitahuan kalau terdapat bug terhadap hasil progress code. Pull request dapat dilihat dengan klik icon terletak pada sebelah repository ini. Sebelumnya saya menggunakan repository dari akun pengguna lain, karena saya baru saja membuat akun GitHub, sehingga saya belum mengetahui seluruhnya. Pada viewing pull request akun yang saya gunakan ini terdapat pull request sebanyak 183. Untuk melihat apa saja permintaan atau yang terdapat pada halaman pull request, pengguna klik pull request, kemudian klik salah satu request untuk melihat apa saja request dari partner lain yang memberikan perubahan atau usulan mengenai progress code yang dibuat, seperti ini contohnya. Selanjutnya, ketika
ketika pengguna mengeklik salah satu request, pengguna dapat melihat apa saja progress code yang dibuatnya, apakah terdapat bug atau tidak. Jika terdapat bug, maka partner atau orang lain itu akan memberikan pemberitahuan mana yang terdapat kesalahan atau kekurangan pada program Anda. Di sini contohnya yaitu pada fitur add dan edit yang menggunakan fungsi isi page underscore t dan pull underscore t. Untuk lebih jelasnya kita akan mengimplementasikan secara langsung pada website GitHub. Nah, di sini saya menggunakan repository Julia Lang untuk melihat pull request-nya dan klik ini. Nah, sesuai dengan apa yang saya screenshot, yaitu mengeklik salah satu request. Nah, di sini kita dapat melihat view apa saja komentar atau percakapan yang dapat dilihat oleh kita atau pembuat program ya di sini. Dan terdapat tab commit jika request ini telah dilihat atau telah ditanggapi. Nah, di sini terdapat file change, di mana ketika mendapat koreksi dari pengguna lain, partner lain yang mengoreksi hasil kita, ya, terdapat sini kekurangannya, minus itu kekurangan kesalahannya. Di sini code program yang telah dikoreksi atau yang telah dibenarkan. Selanjutnya yaitu viewing issue. Viewing issue ini memberikan bantuan pada pengguna untuk mengetahui terdapat isu atau masalah apa yang terkait dalam konstruksi program. Isu dapat dilihat dengan klik ikon isu ini, kemudian akan menghasilkan halaman baru berupa tampilan isu. Nah, kemudian pengguna dapat untuk pengguna mengetahui apa saja isu yang terdapat, isu apa aja yang terdapat pada isu repositorinya, dapat diklik salah satu isu. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat secara langsung pada website GitHub. Nah, ini kita langsung klik isu pada icon ini. Nah, di sini terdapat banyak isu yang terkait. Nah, banyak sekali. Kita dapat memilih salah satu saja, yaitu ini nih. Nah, di sini merupakan ada isu mengenai penggunaan fungsi etiquette, tanda seru. Nah, sini dapat tanggapan dari orang lain atau akun pengguna lain mengenai fungsi
mengenai fungsi ini. Nah, kita juga dapat meninggalkan komentar atau ikut dalam brainstorming dalam penggunaan fungsi isget tanda seru ini. Dapat meninggalkan komen, dapat preview. Nah, sini tidak terdapat nothing to preview. Nah, itu saja mengenai dua fitur yang terdapat pada GitHub, yaitu viewing pull request dan viewing issue. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Tircayono NRP 52121000045 dari kelas KPPLD dan kebetulan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang viewing the pulse. Nah, ini merupakan salah satu istilahnya fasilitas yang dimiliki oleh GitHub. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini kita dapat melihat sebuah seperti overview dari tujuan dari GitHub sendiri. Nah, tujuan dari GitHub adalah kita dapat bersama-sama melakukan editing terhadap source code dari sebuah aplikasi yang kita kembangkan bersama. Nah, jadi seperti itu. Pulse dari kata-katanya, dari tata bahasanya, itu artinya adalah detak jantung. Nah, detak jantung di sini dalam artian kita dapat meneliti, dapat mengetahui dengan salah satu fungsi ini saja kita dapat mengerti istilahnya bug apa yang terupdate dan kemudian issues apa atau masalah apa yang sudah selesai, masalah apa yang sudah terbuka, dan banyak lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang lebih lanjut dari poin per poin. Nah, di sini adalah gambar yang saya ambil dari buku Introduction to GitHub, yaitu chapter 2 subbab soal viewing the pulse itu. Kemudian saya ambil gambarnya di sini. Nah, di sini bertuliskan tanggal 15 bulan Juni tahun 2014. Nah, ini sudah jelas semua. Dan kemudian di sini kita dapat memilih periodenya. Nah, periodenya kita dapat memilih di sini. Dan kemudian overview di sini adalah saya jelaskan 23 active pull request. Nah, active pull request ini berarti 15 merge pull request ini berarti 15 yang telah dikerjakan bersama-sama. Atau maksud saya 15 ini berarti source code yang sudah istilahnya diterima, yang sudah diselesaikan oleh orang yang berada di sini. 15 author ini sudah menyelesaikan, sebagian dari author ini sudah menyelesaikan dan kemudian diterima oleh masternya, dimasukkan ke dalam source code masternya. Itu ada sebanyak 15 issues. Dan kemudian propose pull request di sini artinya adalah issues yang telah disetujui bahwa benar adanya sebuah issues itu harus segera diselesaikan, itu ada sebanyak 8. Dan kemudian active pull request ada 23 selama periode 1 minggu. Nah, misal saya mulai centang nih hari Senin, ya udah sampai 1 minggu ke depan ada berapa active pull request. Dan kemudian jika lewat dari 1 minggu, maka ini akan kembali ke reset. Nah, jadi dalam bukunya menjelaskan 23 active pull request ini tidak secara keseluruhan pull request. Bisa saja kita sudah menjalani project ini lebih dari 1 minggu dan kemudian ada 28 active pull request, misal seperti itu. Nah, jadi di sini adalah nilai-nilai di sini tergantung dari periode yang kita pilih. Jadi seperti itu. Dan kemudian close issues. Nah, ini berarti issues yang telah
diselesaikan. Dan kemudian ini ada issues baru. Nah, issues baru ini belum sebagai propose, belum diterima. Nah, belum diterima. Jadi bisa saja di close, nah bisa saja di propose atau disetujui. Jadi seperti itu. Dan kemudian pada paragraf di bawah ini, di situ adalah menjelaskan dari keseluruhan project. Ya, misalkan di sini ada 15 author dan kemudian have pushed 20 commits to master. Nah, jadi ada 50 commits dan kemudian 88 commits to Outbrains. Dan kemudian di dalam master ada 63 file have changed. Nah, jadi di sini ada 63 file yang telah berubah. Jadi selama ini tidak dalam satu periode, kecuali kalau yang ini, yang first view ini dalam satu periode, tapi kalau ini enggak. Jadi 63 files have changed and there have been 5764 addition and 1897 deletion. Nah, jadi 5764 ini adalah line dari source code. Nah, line dari source code, dan kemudian sudah ada ditambah sebanyak 5.764 line dan dihapus sebanyak 1.897 line. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian dapat kita lihat di sini adalah ada sebanyak 15 author yang istilahnya berkontribusi untuk menyelesaikan dari issues yang muncul. Nah, jadi di sini bisa terlihat user mana yang paling aktif, user mana yang banyak menyelesaikan issues. Nah, jadi di sini dapat istilahnya memotivasi author lain untuk dapat bekerja lebih baik, karena di sini dicantumkan nama-namanya. Jadi seperti itu. Dan kemudian, nah di situ kemudian ini penjelasan yang di atas. 15 pull request merged by 7 people. Nah, jadi 15 pull request yang ada di sini itu udah di merge sama 7 orang. Nah, jadi mungkin 8 orang yang lain itu berkontribusi di minggu sebelumnya, itu mungkin saja jadi seperti itu kan ya. Dan kemudian di sini adalah remove deprecate JS rules 3 days ago. Nah, jadi di sini adalah kayak recent history, apa yang telah kita lakukan dalam 3 hari yang lalu. Nah, jadi seperti itu. Di sini sudah sangat menjelaskan seperti soal overview dari GitHub. Nah, kemudian di sini saya akan memperlihatkan secara langsung bagaimana pulls langsung dari website github.com. Nah, mungkin dari ebook yang tadi, mungkin dari gambar yang tadi adalah capture dari ebook entah itu tahun berapa ya. Jadi tidak terupdate atau tidak the latest, istilahnya tidak terakhir. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dari source code relawan online milik Adam Umarsyah. Nah, di sini ini terlihat nih. Jadi ada dokumen segala macam di sini, folder. Nah, di sini dapat kita buka, dapat kita tekan pulse. Nah, jadi mungkin di sini masih minim akan editing, masih minim akan issues yang diangkat. Jadi seperti itu. Bentuknya sama. Jadi di sini fork artinya telah dilakukan pencabangan. Jadi saya dapat melakukan editing terhadap source code Adam Umarsyah dan dengan projectnya relawan online. Nah, kemudian di sini periodenya dapat kita pilih 24 jam, 3 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Ya, seperti itu. Jadi tidak banyak perubahan ya. Oke. Oke, di sini dapat terlihat perbedaan antara one author-nya tetap tapi commit to master-nya berubah. Jadi mungkin Adam Umarsyah ini, ya dia Adam Umarsyah telah melakukan editing sebanyak 1 kali dalam waktu 24 jam lalu, dan dalam 3 hari yang lalu tetap sama, atau bagaimana soal 1 minggu yang lalu tetap sama, dan ternyata beda saat saya melakukan 1 bulan yang lalu. Jadi seperti itu. Jadi telah Adam Umarsyah telah melakukan perubahan terhadap source code sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu. Seperti itu. Di sini dapat melihat kita notifikasinya dapat dipilih ya, ignore, watching, not watching. Oke. Kemudian fork,
Ini setting sign out. Ya, ini menu-menu dasar. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya Yogi Ticarono. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik. Di dalam bab 2 viewing pada penjelasan tentang GitHub ini, kita juga akan membahas tentang grafik. Terutama salah satunya adalah contributors graph, atau bisa dikatakan seperti grafik tentang tingkat kontribusi dari setiap orang, setiap kontributor dalam pengerjaan sebuah project, terutama coding di dalam GitHub itu sendiri. Mungkin kita langsung saja menuju ke contohnya yang ada di website GitHub. Kita keluar dulu. Di sini sebelum kita memulai, kita akan mengambil sampel terlebih dahulu, mengambil contoh dari kasus yang sudah ada, atau project yang sudah dikerjakan oleh banyak orang, terutama orang-orang yang mungkin sudah ahli ya, sudah expert. Kita akan coba di bagian programming language. Kemudian di programming language kita pilih salah satu repositories yang mungkin kita akan pilih sebagai contoh untuk grabnya. Nah, pada bagian misalnya tentang pekerjaan tentang Ruby programming language seperti ini. Nah, kemudian kita di bagian ini kita akan melihat ada grab. Kita klik grab ini. Ya, sambil menunggu. Oke, jadi di sini pada grab tentang contributors yang ada pada dalam GitHub, kita akan menjelaskan tentang grafik apa saja yang sudah dilakukan oleh banyak orang, banyak kontributor, mungkin bagi penambahan ataupun pengurangan tentang edit sebuah code dan sebagainya, dari mulai saat project itu dibangun sampai project itu diakhiri, atau mungkin sampai saat ini, sampai saat sedang berlangsung. Di sini kita akan melihat tanggal. Pertama adalah tanggal project itu sudah dikerjakan mulai Januari 1958 sampai sekarang. Kemudian kita melihat siapa saja berkontribusi, dari ada Nobu, AKR, Nurse. Kemudian kita melihat tingkat kontribusi mereka. Itu bisa kita lihat di sini. Dari tahun, ada yang tahun 2004, 2008, 2012. Dan banyak sekali ya. Mungkin Anda lihat banyak sekali berapa yang sudah mereka kontribusikan, mereka sudah kerjakan bersama. Nah, di sini kita akan menampilkan banyak hal. Yang pertama tentang grafik tentang kontribusi secara umum. Ini bisa kita lihat dari tahun 2000 sampai 2015 dari setiap orang itu bagaimana. Tanda plus dan minus ini menunjukkan additional dan deletion yang mungkin dilakukan pada project, pada code itu. Di sini kita juga akan melihat filter kontribusinya, bisa kita pilih antara addition, deletion, ataupun commits. Kalau misalnya kita pilih addition, contohnya, nah, kita akan melihat siapa aja yang mungkin lebih banyak berkontribusi pada bagian addition, pada bagian penambahan code atau penambahan pada suatu line di dalam code untuk merubah kode itu atau bagaimana. Itu kita bisa lihat juga berapa orang yang sudah berkontribusi, pada tahun berapa mereka berkontribusi, jumlahnya berapa, dan sebagainya. Kemudian juga ada pada bagian deletion, mungkin mereka mengurangi baris-baris yang tidak diperlukan. Itu kita juga bisa melihat berapa jumlah mereka melakukan deletion mulai dari project hingga project, mulai dari awal project hingga akhir project, atau sampai sekarang. Kemudian pada saat bagian commit kita juga dapat memilih kondisi di mana project itu berjalan. Misal pada tahun 2008 sampai 2010. Kita klik seperti ini. 2007 ya. Jadi kita bisa melihat pada bagian Agustus 2007 hingga Juni 2010 siapa saja yang lebih berkontribusi pada bagian itu. Jadi pada grafik itu pun akan berubah tampilannya. Jadi tampilannya ada yang tampilan dari bulan Oktober, karena tadi bulan Agustus ya, Agustus karena mungkin belum ada, berarti September, Oktober, hingga pada tahun 2007 hingga Juni 2010. Jadi April dan selanjutnya. Seperti itu saja. Jadi kita bisa melihat
pada bagian ini. Misal kita rubah, nanti akan berubah lagi menjadi 2011, link menjadi 2012. Contribution to trunk excluding merge commit-nya. Merge. Di sini saya akan menjelaskan mengenai commit graph dan code frequency. Nah, yang pertama adalah the commit graph. Seperti bisa dilihat pada slide, adalah tampilan dari commit graph. Commit graph ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yakni yang digambarkan dengan grafik batang, yakni aktivitas yang dilakukan per minggunya. Yang kedua, ada bagian kedua yakni yang digambarkan dalam grafik garis adalah aktivitas per hari dalam satu minggu. Commit graph menunjukkan jumlah pekerjaan per minggunya selama proyek berlangsung. Selain itu juga menunjukkan gambaran kasar dari aktivitas. Commit graph ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama atau grafik batang berfungsi untuk melihat tren jangka panjang atau siklus dari proyek kita. Apakah jumlah aktivitas dalam proyek perlahan-lahan menurun? Apakah jumlah aktivitas secara konsisten meningkat? Apakah sebagian besar aktivitas berada di minggu terakhir setiap bulan atau terdapat sebuah tren musiman dari proyek kita? Bagian kedua yakni grafik garis untuk menemukan ritme dalam proyek yang sedang dilakukan. Apakah orang-orang tidak melakukan pada hari Senin karena terlalu banyak pertemuan? Apakah mereka membuat sebagian besar proyek pada hari Kamis karena akan menemukannya pada hari Jumat? Dan yang terakhir adalah apakah mereka bekerja terlalu banyak pada akhir pekan yang tidak baik untuk kesinambungan jangka panjang. Berikutnya adalah code frequency graph. Bisa dilihat pada slide adalah gambar dari code frequency graph, di mana berisi jumlah baris yang ditambahkan dan dihapus dari proyek waktu ke waktu. Sangat membantu untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pada source code yang sedang dikerjakan. Code frequency graph ini merupakan sebuah cara yang bagus untuk melihat ketika terdapat perubahan besar pada proyek kita. Jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi ketika perubahan terbesar terjadi pada baris code kita harus mulai dengan melihat pada grafik code frequency. Baik, selanjutnya adalah the punch card graph. Grafik ini yaitu menampilkan lingkaran untuk setiap jam per hari dalam seminggu. Di sini kita mendapatkan sumbu Y dan sumbu X, dan terdapat lingkaran-lingkaran yang menunjukkan persentase pengerjaan proyek yang dibuat oleh para partner kita. Nah, semakin besar lingkaran tersebut, maka semakin besar pula persentase kegiatan yang dilakukan oleh partner kita tersebut. Nah, di dalam grafik ini yaitu jam yang tidak efektif atau jam tidak ada yang tidak dilakukan oleh partner kita itu pada jam 1 sampai jam 8 pagi di setiap minggunya, di setiap hari pada minggu ini. Dan hari yang efektif atau hari yang sering digunakan oleh beberapa partner-partner kita untuk bekerja itu pada hari Minggu dan Sabtu dan Minggu tersebut ya. Selanjutnya adalah the network graph. Nah, di network graph ini itu menunjukkan jumlah cabang dan tindakan pada setiap cabang sepanjang pekerjaan sebuah proyek. Lalu juga menunjukkan set fox pada kontributor yang dibuat. Nah, dalam sebuah proyek itu pasti ada alurnya. Nah, di situ ada percabangan di mana kita akan mengerjakan sesuatu itu bersamaan. Di sini contohnya adalah Chris Redbird itu mengerjakan sebuah dokumen dan penambahan contoh pada proyek tersebut. Nantinya itu akan disatukan kembali sesuai dengan tujuan proyek itu, seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai member list. Jadi member list sendiri merupakan daftar member dari suatu repository dalam GitHub. Nah, member list ini itu maksudnya adalah semua orang dapat melihat daftar anggota tanpa izin tertentu. Jadi dalam suatu repository itu jika terdapat member yang mengikutinya, maka kita dapat melihat member siapa saja yang mengikuti suatu repository. Kemudian dalam member sini terdapat
beberapa ketentuan, yaitu yang paling utama adalah jika ada jumlah yang tidak biasa, maka kita akan melihat pesan, wah, this network is huge, we are showing only some of these networks repositories. Nah, maksudnya adalah jika dalam suatu repository itu member yang mengikutinya terlalu banyak, maka kita itu akan melakukan sortir dan akan menampilkan member-member mana saja yang memiliki keterkaitan dengan member pada repository kita, seperti itu. Nah, untuk tampilannya sendiri itu seperti ini. Dikarenakan pada kasus itu terlalu besar member list-nya, maka dia hanya menampilkan beberapa member list yang ada, yaitu dalam suatu repository bootstrap yang bernama TWPS ini. Gitu. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan mengenai traffic graph. Jadi traffic graph itu merupakan suatu grafik yang menunjukkan lalu lintas dari repository kita. Maksudnya bagaimana? Jadi di dalam traffic graph ini itu akan ditampilkan yang pertama number of view, lalu yang kedua adalah unique visitor, yang ketiga adalah list the sites that people link from, dan yang terakhir adalah highlight the most popular content. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi jika number of view itu kita akan melihat berapa orang yang melakukan akses terhadap repository kita, dan unique visitor kita dapat melihat visitor-visitor yang sekiranya unik, dalam artian mungkin bukan member atau member kita. Nah, lalu list the sites that people link from, jadi kita dapat melihat alamat URL orang itu dapat dari mana mengenai repository kita. Kemudian itu adalah highlight the most popular content. Jadi kita dapat melihat konten apa saja yang populer dalam repository kita. Kan dalam satu repository itu bisa terdapat banyak project kan, atau banyak data. Nah, kita bisa melihat persebarannya. Bagaimana tampilan dari traffic graph? Nah, ini merupakan tampilan dari traffic graph. Jadi, traffic graph ini hanya tersedia untuk pemilik dan kolaborator proyek. Jadi, selain pemilik repository dan juga kolaborator yang telah diberikan hak akses, maka tidak dapat untuk melakukan atau melihat traffic graph ini. Nah, isi dari traffic graph ini yang pertama tentunya adalah traffic, dapat melihat berapa orang yang view, kemudian unique visitor yang berapa, lalu leveling sites-nya. Jadi ini tuh berapa orang yang melihat dari github.com sendiri, melakukan search dari GitHub, kemudian melihat dari link github.com, lalu bagaimana orang-orang itu ada yang melihat link repository kita dari Google, atau yang dari Stackpage juga mungkin ada. Nah, kemudian popular content. Popular content itu bagaimana isi dari sebuah atau data dari repository kita. Nah, pada contoh terdapat 5. Itu yang pertama GitHub Training Kit, itu terdapat 412 orang yang melihat, dan investornya itu sebanyak 258 orang. Itu juga dengan Training Kit Works at Master, Releases, Training Kit Downloads at Master. Nah, di sini tuh kita dapat melihat urutan-urutan konten mana saja yang populer di mata member kita atau orang-orang yang melihat repository kita. Sekian.